Oke, langsung aja kita mulai ya pembahasan hari ini. Kita mau bedah satu diskusi dari sumber podcast nih, topiknya lagi lumayan panas. Ada rencana Inggris, Prancis, sama Kanada mau mengakui Palestina, dan sumber Anda ini punya perspektif yang cukup beda. Jadi misi kita sekarang coba gali poin-poin kuncinya, terutama gimana sumber Anda ini ngelihat reaksi kerasnya Donald Trump soal rencana pengakuan ini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, mari kita bedah pelan-pelan ya. Sumber Anda ini kan menyoroti gimana 3 negara, Inggris, Prancis, Kanada, kabarnya lagi nimbang-nimbang buat mengakui Palestina. Ada komentar menarik di catatan Anda soal ironinya ya. Betul, jadi sumber ini nunjukin sisi ironisnya gitu. Negara-negara yang ya dulunya bisa dibilang kolonialis, sekarang malah mau mengakui pihak yang tanahnya dulu pernah pernah jadi rebutan lah di masa lalu. Itu sudut pandang yang tajam sih. Nah, disinilah yang jadi fokus banget di sumber Anda, reaksi Donald Trump. Di catatan Anda kan dikutip tuh, dia bilang, ini keputusan bahaya banget. Palestina nggak bisa merdeka tanpa izin saya. Wah, keras ya. Ya, interpretasi sumber Anda itu kayaknya ngelihat Trump ini nganggap dunia kayak panggung acaranya sendiri gitu loh. Atau kayak jadi lurah atau satpam gerbang negara gitu. Semuanya mesti lewat dia. Satpam gerbang negara, bisa aja gambarannya. Terus catatan Anda juga nyebut soal cuitan Trump ya, yang spesifik nyerang Prancis sama Inggris. Ya, itu juga diangkat. Kurang lebih bunyinya, Prancis sama Inggris harus malu. Dulu penjajah, sekarang malah dukung pemberontak, gitu kan? Malah ada pertanyaan retoris di sumber Anda, kayak nyindir gitu. Apa Trump ini nganggep Palestina semacam kayak bisnis waralaba yang perlu lisensi dari dia? Wah, sampai segitunya ya interpretasinya. Kalau ditarik ke gambaran lebih besar, gimana menurut sumber Anda? Ada spekulasi lain soal reaksi Trump ini? Ada. Menurut sumber ini, spekulasinya mungkin ada rasa, gimana ya? Kayak iri gitu. Kan waktu dia akui Yerusalem jadi ibu kota Israel, nggak banyak negara yang ngikutin dia kan? Oh iya, bener juga. Respons internasionalnya nggak seheboh yang diharapkan mungkin ya. Nah, sekarang giliran Palestina yang ada kemungkinan diakui, sumber Anda menggambarkannya seolah Trump mikir, loh, kok nggak nanja saya dulu? Penggambarannya di sumber itu sampai bilang kayak orang lagi stres atau sengaja mau gangguin proses kemerdekaan Palestina ini. Oke. Jadi ada sisi psikologisnya juga ya dibahas. Tapi di sisi lain, sumber Anda juga muji kekompakan Inggris, Prancis, Kanada ini kan? Betul, itu dianggap kontras yang menarik. Biasanya kan mereka saingan ya. Sumber Anda malah nyelipin humor dikit soal keju, teh, sama sirup maple mereka itu. Hahaha, iya, rivalitas klasiknya. Terus ada sentilan soal politik AS juga ya? Sedikit, cuma nyinggung fokusnya waktu itu lagi ke debat Trump lawan Biden, yang disebut sumber Anda kayak, aduh siapa presiden yang lebih pelupa, cuma selingan aja sih itu. Oke. Nah, poin penting lainnya dari sumber Anda ini apa? Soal harapannya ke depan gimana? Intinya sih, harapannya itu kemerdekaan Palestina beneran jadi kenyataan. Yang substantif gitu loh, bukan cuma pengakuan di atas kertas atau jadi tren sesaat di medsos. Maksudnya biar nggak cuma formalitas gitu ya? Iya, sumber Anda pakai istilah yang ngena banget. Jangan sampai cuma diakui di Google Maps doang atau cuma jadi trending topik TikTok. Penekanannya ke dampak nyata di lapangan. Itu yang penting. Oke, jelas banget. Jadi kalau kita rangkum buat Anda yang dengerin, kita udah lihat nih gimana sumber ini ngebahas langkah potensial Inggris, Prancis, Kanada, plus reaksi keras Trump yang dilaporkan dan diinterpretasikan sama sumber ini. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan lebih dalam. Mengingat reaksi keras yang dilaporkan tadi, terus dinamika politik global yang ya rumit banget ini, kira-kira apa sih dampak nyata dari pengakuan simbolis kayak gini buat upaya damai jangka panjang di sana? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu buat Anda pikirkan sendiri mungkin ya, seberapa jauh pengakuan ini bisa bawa perubahan real di lapangan.